Perkenalkan, nama saya Ansgar Rizky Fatin, NIM 22120193, kelas E, US Rekayasa Perangkat Lunak 1. Di sini saya akan presentasikan makalah perancangan sistem pendaftaran pasien rawat jalan rumah sakit berbasis web. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu layanan yang sering diakses oleh masyarakat adalah layanan rawat jalan. Layanan rawat jalan ini biasanya diawali dengan proses pendaftaran. Proses pendaftaran pasien rawat jalan yang konvensional umum dilakukan secara manual, di mana pasien datang langsung ke rumah sakit mengisi formulir pendaftaran. Hal ini seringkali menimbulkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama, sehingga membuat pasien merasa tidak nyaman. Di era digital ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, termasuk dalam proses pendaftaran pasien rawat jalan. Sistem pendaftaran pasien rawat jalan berbasis web dapat menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. B. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem pendaftaran pasien rawat jalan berbasis web yang efektif dan efisien. 2. Menerapkan sistem pendaftaran pasien rawat jalan berbasis web di rumah sakit. 3. Menganalisis manfaat sistem pendaftaran pasien rawat jalan berbasis web bagi pasien dan rumah sakit. C. Manfaat. Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dalam proses pendaftaran pasien rawat jalan. 2. Memberikan kemudahan bagi pasien dalam mengakses layanan kesehatan. 3. Meningkatkan efisiensi pengolahan data pasien di rumah sakit. Bab 2, landasan teori. Landasan teori RPL. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang prinsip, metodologi, praktik dalam pengembangan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Tujuan RPL adalah untuk membangun perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna, memiliki kualitas yang baik, dan dipelihara dengan mudah. Beberapa kegiatan utama dalam RPL meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Bab 3, pembahasan. Pertama, metode pengembangan perangkat lunak. Dalam mengembangkan perangkat lunak sistem pendaftaran pasien rawat jalan ini, saya menggunakan metode waterfall. Waterfall adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling tradisional dan terstruktur. Metode ini dinamakan demikian karena alur kerjanya mengalir seperti air terjun, di mana setiap tahap harus diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap-tahapan dalam metode waterfall: yang pertama, analisis kebutuhan. 2. Perancangan. 3. Implementasi. 4. Pengujian. 5. Pemeliharaan. B. Flowchart. Ini adalah gambaran flowchart untuk sistem pendaftaran pasien rawat jalan. C. Perancangan terstruktur. ERD pendaftaran rawat jalan. Ini gambar pendaftaran ERD-nya. B. DFDD. Ini gambar DFD level 0, sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Ini DFD level 1, sistem informasi pendaftaran rawat jalan. C. Kamus data. Kamus data, sini ada nama data, tipe data, deskripsi, panjang maksimum dan keterangan. Sini ada ID pasien, tipe data varchar, deskripsi, nomor identitas untuk setiap pasien, nama lengkap, varchar, jenis kelamin, char 1, tanggal lahir, date, nomor telepon varchar 15, alamat varchar, tanggal kunjungan, date, jam kunjungan, pulih tujuan, nomor dokter, nama dokter, status pasien, keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat alergi, pemeriksaan fisik,
diagnosa, tindakan medis, obat, catatan tambahan. D. Hipo. Ini adalah proses input output dari web. 2. Perancangan berorientasi objek. Use case. Ini adalah gambaran use case dari sistem yang dibuat. Ada pasien, dokter, admin, pimpinan rumah sakit. Sini pasien bisa melakukan registrasi, melihat info terkini rumah sakit, melihat layanan medis, melihat jadwal dokter. Sini dokter bisa pertama login, rekam medis, melihat pengobatan, mengelola data obat. Sini admin mengelola data obat, login, mengelola data dokter, mengelola data obat, mengelola laporan obat dan transaksi. Di sini ada pimpinan RS, di login dan periksa laporan. Setelah itu kelas diagram. Sini ada pimpinan, admin, pendaftaran, pasien, dokter, poliklinik, obat, transaksi, laporan. B. Use case diagram. B. Sequence diagram. Sequence diagram akun pasien. Ini gambar sequence diagram akun pasien. B. Sequence diagram akun dokter. Ini adalah gambar sequence akun dokter. Sequence diagram akun admin. Ini gambar sequence diagram akun adminnya. Setelah itu sequence diagram akun pimpinan RS. Ini gambar. D. Activity diagram. Activity diagram akun pasien. Yang pertama activity diagram akun pasien, ini adalah gambarnya. B. Activity diagram akun dokter. Ini gambar dari activity diagram akun dokter, alurnya. Ini ada activity diagram akun pimpinan RS. Ini adalah alurnya. Pimpinan RS membuka web, login, web, membuka login. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Sistem pendaftaran pasien rawat jalan rumah sakit berbasis web memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan rumah sakit. Sistem ini dapat membantu mengurangi antrian, mempercepat waktu tunggu pasien, dan meningkatkan akurasi data pasien. Selain itu, sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi pasien yang mendaftar dan mengakses sistem informasi tentang layanan rumah sakit. B. Saran. Saran yang pertama, penting untuk melakukan analisis kebutuhan yang menyeluruh sebelum merancang sistem dan memastikan memenuhi kebutuhan pihak yang terkait. 2. Desain sistem harus user-friendly atau mudah digunakan oleh semua pihak yang terkait. 3. Sistem harus terintegrasi dengan sistem lain di rumah sakit seperti sistem rekam medis elektronik dan binding. 4. Keamanan data pasien menjadi prioritas utama dalam desain sistem. 5. Sistem yang harus diuji secara menyeluruh sebelum diimplementasikan. Lampiran. Sini ada gambar perancangan. Ini tampilan halaman website. Tampilan halaman pendaftaran. Ini tampilan halaman pendaftaran berhasil, tampilan nomor antrian. Ini tampilan login. Ini tampilan halaman dashboard pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.